Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Agung. Shalom Pak Esra, saya mau tanya. Jika kita pahami Yesus itu fully man and fully God, dan dia merasakan kelemahan manusia yaitu jatuh dalam dosa, dan ketika dia bergumul di Getsemani, dia bergumul bukan karena takut mati. Pertanyaan saya, apakah Yesus dapat berdosa? Apakah Yesus dapat berdosa? Jikalau dia tidak bisa berdosa, bagaimana mengenai pencobaan di padang gurun? Memang kalau kita bicara soal apakah Kristus berdosa atau tidak, faktanya ya, itu semua sepakat bahwa Kristusnya itu tidak berdosa. Tapi kalau kita sudah masuk kepada apa yang saudara tanyakan, maka sebenarnya kita sedang membahas soal apakah dia mempunyai potensi atau apakah dia mempunyai peluang untuk berdosa. Ya, dengan kata lain, apakah Kristus itu bisa berdosa atau tidak? Nah, memang sampai di sini itu ada dua macam pandangan. Pandangan pertama itu mengatakan bahwa Yesus bisa berdosa. Nah, kenapa dia bisa berdosa? Itu karena pemikiran bahwa dia juga adalah manusia. Karena dia manusia, maka dia juga tentu bisa berdosa. Tetapi hal yang sama akan terjadi bahwa kalau dia manusia, maka dia menjadi bisa berdosa atau ada kemungkinan bisa berdosa, maka persoalan juga sama. Masalahnya dia juga ini Allah nih. Ya. Nah, kalau dia Allah, apakah Allah itu menjadi mungkin berdosa? Ya. Nah, tentu tidak mungkin. Lalu bagaimana? Kelihatannya akan tercipta kontradiksi karena kemanusiaannya memberikan kemungkinan bagi dia untuk berdosa. Tetapi kealahannya memberikan ketidakmungkinan bagi dia untuk berdosa. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, saya kira bahwa dalam kristologi kita melihat hal itu menjadi bertentangan, tetapi sebenarnya kealahan Yesus yang tak berdosa itu bekerja sedemikian rupa mempengaruhi kemanusiaan Kristus atau menopang kemanusiaan Kristus yang bisa berdosa itu sehingga dia menjadi tidak bisa atau tidak mungkin berdosa. Nah, biasanya yang menganggap bahwa dia bisa berdosa itu misalnya mereka mempunyai pandangan bahwa seperti yang saudara omong itu soal adanya pencobaan. Kalau dia tidak bisa berdosa, lalu untuk apa pencobaan terjadi? Ya. Kalau Kristus tidak berbuat dosa, maka pencobaan yang dia alami itu menjadi tidak nyata atau tidak berguna karena dia tidak bisa bersimpati dengan kita. Nah, tetapi yang berpandangan bahwa dia tidak bisa berdosa itu juga mempunyai argumentasi semacam ini. Bahwa gini ya, Yesus datang ke dalam dunia ini kan untuk misi penebusan, penyelamatan. Mungkinkah misi penebusan itu gagal? Tak mungkin. Tapi kalau Yesus sampai berdosa, maka pasti gagal. Kalau Yesus ada kemungkinan berdosa, maka misi penebusan itu ada kemungkinan gagal. Selain itu, dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tidak berubah. Tetap sama. Dahulu, sekarang, selamanya.
Kalau dia sebelumnya itu adalah dia tidak mungkin berdosa, lalu dengan menjadi manusia dia menjadi berdosa, maka itu terjadi sebuah perubahan. Dan itu tidak mungkin. Kalau begitu bagaimana kita mengharmoniskan pandangan-pandangan ini? Para teolog memang terbagi dua dalam hal ini. Tetapi saya lebih setuju dengan pandangan para teolog yang mengatakan bahwa dia tidak mungkin atau tidak ada kemungkinan berbuat dosa. Nah, bagaimana dengan pencobaan? Sekalipun Kristus tidak bisa berbuat dosa, tapi itu tidak berarti bahwa pencobaan yang dialaminya itu sepele, ya, tidak. Juga ada yang mengatakan begini, bahwa kalau tidak salah itu pandangan dari Berkouwer, dia bilang ketidakberdosaan Kristus itu tidak meniadakan pencobaan, tapi sebaliknya menunjukkan superioritas dia di dalam pencobaan itu. Dengan kata lain, kalau atau ada teolog lain mengatakan begini, kalau sebuah kapal tidak bisa ditenggelamkan, kalau sebuah kapal tidak bisa ditenggelamkan, itu tidak berarti bahwa sebuah kapal tidak bisa diserang. Karena itulah bahwa misalnya ada perahu sampan, ya, dia tidak mungkin dia bisa mengalahkan kapal itu, tapi tidak berarti dia tidak bisa diserang. Begitu juga Yesus yang tak mungkin berdosa, tidak berarti bahwa dia tidak bisa diserang. Lalu pertanyaan kita sekarang adalah bahwa kalau Yesus tidak mungkin berdosa, untuk apa diserang iblis? Pertanyaan balik adalah, apakah iblis tahu bahwa Yesus itu tak mungkin berdosa atau tidak? Kalau dua kemungkinan, mungkin iblis tidak tahu, makanya dia serang. Atau mungkin dia tahu, tetapi dia sendiri sadar bahwa pencobaannya tidak bisa menjatuhkan Yesus. Tapi minimal pencobaannya membuat Yesus menderita. Jadi tujuan pencobaan itu bisa saja untuk menjatuhkan Yesus, padahal dia tidak tahu bahwa Yesus tidak bisa jatuh, ataukah dia tahu bahwa Yesus sebenarnya tak bisa berdosa, hanya kan tetap bisa menderita. Karena itulah semua pencobaan itu dia berikan untuk membuat Yesus menderita. Itu dua kemungkinan. Tapi saya pada pendirian bahwa karena rencana penyelamatan tak bisa gagal, dosa menggagalkan rencana itu, maka tidak mungkin Yesus atau Yesus tak mungkin ada potensi berdosa, karena itu berarti membuat ada potensi rencana Allah untuk penyelamatan jadi gagal. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.